Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Alvira Tupayu di Atur Uang. Dan kali ini kita ketemu lagi di sesi analisa friend flow yang tiap hari setelah pasar tutup saya akan update bagaimana kondisi bursa serta bagaimana pergerakan investor asing di saham-saham kita di Bursa Efek Indonesia gitu. Pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Oke, kita lihat dulu bagaimana IHSG pada hari ini. Kembali ya hari ini itu tutup melemah cukup signifikan yakni melemah 0,69% ke level 7.178. Nah, kalau dilihat dari closing indeksnya ini di kisaran Fibo-nya ya, support Fibo yang kalau kalau saya menggunakan Fibo-nya ini di Fibo 0,36 dan ini kalau misalkan dia besok eh, tembus ini dia akan mengetes Fibo berikutnya support berikut di level 7.058. Dan kalau ini tembus berarti dia akan mengkonfirmasi bahwa ISG sudah memulai tren uh, bearishnya ya dan dia yang sudah pada tren gitu. Tapi kalau untuk sekarang secara teknikal dia belum pada tren ya. Dia belum pada tren jadi bisa saya ini masih sifatnya masih konsolidasi untuk menunjukkan untuk rally-nya. Jadi kalau misalkan dia besok bisa pullback ini bisa pullback maka dia akan melanjutkan fasenya untuk fase berikut untuk bullish-nya. Itu secara teknikal ya dan semoga yang tadi adalah ISG bisa pullback dan kembali melanjutkan fase apa namanya fase bullish-nya. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi penggerak ISG pada hari ini, untuk yang uh, positifnya adalah DSSA, kemudian TPIA, dan seterusnya. Ini adalah saham-saham yang naik dan yang kemudian mendorong ISG ke zona hijau. Nah, dan untuk yang saham-saham yang hari ini turun dan yang kemudian menyebabkan ISG ditutup minus itu adalah BBRI yang terbesar ya, kemudian ada Brand, SMMA, BMRI, dan Acuan. Itu adalah saham-saham yang penggerak ya top 5 penggerak terbesar kenapa ISG hari ini turun cukup signifikan. Kemudian untuk summary transaksi sendiri hari ini kembali normal ya dengan nilainya itu kurang lebih 9,8 triliun rupiah. Setelah kemarin itu dia sempat 15, sekian triliun hari Rabu kemarin. Hari ini kembali ke kisaran normal yakni di kisaran 9,8 triliun rupiah. Untuk asing sendiri hari ini dia masih net sale ya, dan masih net sale setelah kemarin net buy 1,4 triliun hari Rabu kemarin. Hari ini dia kembali net sale dengan kisaran tapi tipis ya, hanya 49 miliar rupiah. Saham-saham yang hari ini asing borong itu masih BBCA ya, ada Telkom, BBNI, SMG, dan MAPI. Ini adalah beberapa saham-saham yang oleh asing itu dibeli ya. Artinya mereka itu dalam posisi net buy. Setelah dikurangi dengan sell-nya, mereka dalam posisi net buy. Dan di sini juga ada beberapa saham-saham yang menarik ya. Yang syariah itu kayak TPIA itu. Nah, ini kembali dia memberikan peluang di mana harga buy asingnya itu sudah di harga closingnya. Sudah. Kemudian juga ada BLPT tapi di non syariah. Untuk yang ada MAPI ya, MAPI ini harga buy asing itu di level 1958 dan harga closing itu 1955. Artinya hari ini asing sudah dalam kondisi floating loss di saham MAPI dan di saham BRPT dan TPI ini gitu. Sehingga dia menarik untuk kita masuk gitu. Untuk yang sell sendiri masih BBRI, kemudian Astra ya kembali lanjutkan penurunannya tapi tidak sebesar kemarin. MDK, MN, dan Koto ini adalah beberapa saham yang net sell ya oleh asing pada hari ini tanggal 20 Januari 2024. Adapun sepanjang tahun 2024 dari tanggal 1 sampai hari ini itu asing dalam kondisi net buy ya. Jadi meskipun hari ini ada net sell lagi, tapi karena tipis maka tidak begitu banyak mempengaruhi terhadap posisi asing dan total net buy asing hingga hari ini itu sebesar 6,83 triliun rupiah. Semoga bertambah lagi lah, artinya asing tetap mengakomodir dan ini bisa optimisme buat bursa kita. Saham-saham yang sepanjang tahun 2024 yang asing akumulasi itu masih BBCA ya. Sini asing sudah masuk 2,6 triliun. Kemudian TBIG ini di 2,3 triliun. Kemudian ada BMRI, BMA, dan BBRI. Ini masing-masing
1,6 triliun. Untuk yang BBRI hampir ya, hampir 1 triliun. Itu. Nah, saham-saham yang menarik seperti biasa ada TBIG di situ, kemudian ada BMRI ya, tapi non syariah ini. BBRI pun non syariah. Yang syariahnya mungkin yang menarik hanya satu ya, hanya Bebet Adaro, di mana asing sepanjang tahun 2024 ini sudah floating loss 3,8% di saham-saham eh, Adaro. Kemudian juga saham Telkom ya, ini menarik ya, Telkom tipis dia ya, meskipun asing sudah profit tapi tipis. Kemudian ada MAPI juga masih tipis ya, 0,9 gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut asing ya silakan beli itu antara Adaro, kemudian Telkom dan MAPI. Tapi kembali disesuaikan dengan strategi masing-masing ya, jangan asal beli gitu. Saham-saham yang net sell masih Astra ya, Astra sudah 2,24 triliun. Kemudian KLBF, KLB Pharma ini masih posisi kedua, kemudian MDK, Antam, dan Iko. Ini adalah beberapa saham-saham yang asing keluar cukup banyak ya di tahun ini gitu. Astra yang tertinggi 2,24 triliun rupiah. Itu ya update saya pada hari ini, dan seperti biasa informasi yang saya share ini murni sharing ya, jadi jangan dianggap sebagai ajakan untuk jual beli saham tertentu, dan saya harapkan teman-teman bisa kembali menganalisa ya, sesuaikan dengan profil trading atau investor masing-masing. Demikian hari ini, dan sekali lagi kalau teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman bisa dukung saya ya dengan cara like, subscribe, and share berbagai video yang ada di dalam channel Atur Uang ini. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.